Halo semuanya, selamat datang. Di sini kita akan kupas tuntas soal segitiga exposure. Ini nih kunci rahasia buat lepas dari mode otomatis kamera dan mulai bikin foto-foto yang wah keren banget. Pernah nggak sih ngerasa udah beli kamera mahal-mahal, kameranya canggih, tapi pas lihat hasilnya kok gitu-gitu aja? Tenang, Anda nggak sendirian kok, ini masalah umum banget. Tapi jangan khawatir, solusinya itu sebenarnya cuma satu konsep simpel yang bakal kita bedah abis hari ini. Oke, jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah berani tinggalin mode auto. Serius, rahasia foto-foto yang kelihatan pro itu cuma satu. Kita yang ambil alih kendali, bukan kamera. Jadi, apa sih bedanya punya kamera bagus sama bisa menghasilkan foto yang hebat? Jawabannya simpel banget. Semuanya itu cuma soal paham satu, sekali lagi cuma satu konsep inti. Dan inilah dia, konsep itu namanya segitiga exposure. Coba bayangin ini kayak cetak biru atau fondasi yang dipakai semua fotografer profesional. Dengan ini mereka bisa ngendalin cahaya dan benar-benar bebas berkreasi. Nah, segitiga ini punya 3 pilar atau 3 sisi. Yang pertama ada aperture atau bukaan lensa. Terus yang kedua, shutter speed alias kecepatan ranah. Dan yang terakhir, ISO. Oke siap, yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari yang pertama ya, aperture. Dengerin baik-baik, aperture ini bukan cuma soal terang gelapnya foto loh, tapi ini juga alat sihir buat kreativitas kita. Gampangnya gini, aperture itu lubang di lensa yang tugasnya ngebiarin cahaya masuk. Mirip banget sama pupil mata kita, kalau di tempat gelap, pupil kita kan membesar. Kalau di tempat terang, mengecil. Nah, aperture itu persis kayak gitu. Ukurannya itu disebut f-stop. Nah, di sini bagian yang suka bikin pusing. Siap-siap ya, aturannya itu kebalik. Ingat, kebalik. Jadi, kalau angka f-stopnya kecil, kayak f/2,8, itu artinya bukaannya justru besar. Sebaliknya, kalau angkanya besar, kayak f/16, bukaannya malah kecil. Aneh kan? Tapi itu aturannya. Nah, ini dia bagian serunya, efek kreatifnya. Kalau kita pakai bukaan besar, misalnya f/2.8, cahaya yang masuk banyak dan jeng-jeng. Kita dapat background yang ngeblur cantik itu, yang biasa disebut bokeh. Keren banget buat foto potret orang. Sebaliknya, kalau kita pakai bukaan kecil, misalnya f/16, cahayanya memang lebih sedikit, tapi semua objek dari depan sampai belakang bakal kelihatan super tajam. Cocok banget buat foto pemandangan. Oke, pilar pertama beres. Sekarang kita lanjut ke pilar kedua, shutter speed atau kecepatan ranah. Kalau tadi aperture itu ngontrol ruang, nah shutter speed ini ngasih kita kuasa buat ngontrol waktu dan gerakan. Jadi shutter speed itu apa? Simpelnya, ini soal seberapa lama sensor kamera kita melihat cahaya. Bayangin aja kayak kedipan mata. Bisa kedip cepat banget, klik, atau bisa juga kedip pelan-pelan. Nah, itu dia shutter speed. Lihat deh tabel ini ngejelasin semuanya. Kalau kita pakai speed yang super cepat, kayak 1/1000 detik, kita bisa ngebukuin gerakan. Bayangin, motret air mancur dan tiap tetes airnya kelihatan jelas. Keren kan? Terus, ada speed normal buat motret kegiatan sehari-hari. Nah, kalau kita pakai speed yang lambat, misalnya 1 detik atau lebih, kita bisa bikin efek blur yang artistik. Kayak foto air terjun yang kelihatan halus kayak sutra gitu. Nah, ini ada tips super penting, catat ya. Kalau mau main-main sama shutter speed lambat, tripod itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena getaran tangan kita sedikit aja, itu udah cukup buat bikin seluruh foto jadi buyar dan blur. Jadi, jangan lupa tripodnya. Oke, kita sampai di pilar terakhir dari segitiga ajaib ini, ISO. Anggap aja ini kayak jurus andalan kita kalau lagi motret di tempat yang gelap. ISO itu intinya soal seberapa sensitif sensor kamera kita sama cahaya. Jadi, ini bukan nambahin cahaya beneran, tapi bikin sensornya jadi lebih peka. Semakin tinggi angkanya, semakin peka sensornya buat nangkep cahaya yang sedikit sekalipun. Terus kapan kita harus ubah-ubah ISO? Gampang banget aturannya. Kalau lagi di luar ruangan, siang bolong, cahayanya terang benderang, pakai ISO paling rendah. Entah itu 100 atau 200. Hasilnya bakal paling bersih. Tapi, begitu kita masuk ke dalam ruangan, atau pas udah sore mau malam, nah saatnya naikin ISO-nya. Bisa ke 800, 1600, atau bahkan lebih. Biar fotonya tetap terang. Eits, tapi ada tapinya. Ada harga yang harus dibayar. Semakin tinggi ISO-nya, semakin banyak muncul bintik-bintik di foto kita. Nah, bintik-bintik ini namanya noise. Makanya prinsip utamanya adalah selalu coba pakai ISO serendah mungkin yang masih bisa menghasilkan foto terang.
Ingat ya, serendah mungkin. Oke, sekarang kita udah kenal sama 3 pilarnya. Bagian yang paling penting sekarang adalah gimana cara mereka bekerja bareng. Ini soal keseimbangan. Bayangin aja ketiga elemen ini, aperture, shutter speed, dan ISO, lagi menari bareng. Mereka saling berhubungan. Jadi, kalau kita ubah salah satu, yang lain harus ikut menyesuaikan. Contoh ya, kalau kita naikin shutter speed jadi lebih cepat, artinya cahaya yang masuk jadi lebih sedikit kan? Nah, buat ngimbanginnya, kita bisa gedein aperture atau naikin ISO, biar fotonya nggak jadi gelap. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya sih. Intinya, fotografi itu adalah keseimbangan terus-menerus antara seberapa banyak cahaya yang masuk, itu aperture, untuk berapa lama, itu shutter speed, dan seberapa peka sensornya, itu ISO. Kalau kita udah ngerti tarian 3 elemen ini, kita udah berhasil menguasai fotografi manual. Jadi, sekarang kendali itu ada di tangan Anda, bukan lagi kamera yang ngatur-ngatur kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara pakai kamera, tapi cerita apa yang mau kamu sampaikan lewat fotomu. Selamat hunting foto!